Oke, sudah nih ya. Oke, Pak Gun, monggo Oke, silakan bisa dimulai. oke, terima kasih Pak Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mari kita mulai sesi siang hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita pesertanya berapa itu? 30 atau 30 sekian ya. Yang 40. hadir 40, Pak. 40 ya. Iya. Yang ada di WA terbaca 35 ya. Berarti baru separuh tapi nggak apa-apa daripada nanti kita nunggu-nunggu ya kalau datang. Insya Allah nanti kita sampaikan sebelum asar kita hentikan. Kemudian nanti Bapak Ibu bekerja secara mandiri gitu ya. Materi kita ini integritas dan wawasan kebangsaan di lingkungan madrasah. Oke Bapak Ibu, sebelum kita panjang lebar bicara tentang integritas dan wasbang, wawasan kebangsaan, mungkin perlu perkenalan ya. Eh, saya coba dulu ya. Baik. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak, terlihat, Pak. Oke. Ya, Pak. Izin memperkenalkan diri supaya nanti Bapak Ibu di sesi ini bisa lebih komunikatif. Saya diberi nama oleh orang tua saya Gunawan, Bapak Ibu. Saya lahir 68 ya, sudah tua banget. Jabatan Widya Iswara Ali Utama, pangkat golongan pembina utama 4E, instansi kerja Baridiklat Keagamaan Semarang. Saya tinggal di Gunung Kidul, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mengantar siswa atau murid Bapak Ibu piknik ke Gunung Kidul, barangkali ke Gua Pindul, yaitu kecamatan saya, Kapanewon saya, dari Pindul kurang lebih sekitar 4 atau 5 kilo. Itu nomor HP saya, Bapak Ibu, barangkali nanti ada yang berkenan untuk komunikasi. Oke, itu perkenalan singkat saya. Barangkali ada yang mau sampaikan tentang diri saya, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak langsung ya. Eh, ini Bapak Ibu materi kita, integritas dan wawasan kebangsaan di lingkungan madrasah. Jadi materi ini menjadi sangat penting ketika kita bicara tentang bagaimana jati diri anak bangsa ini. Plus bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI. Kalau kita merasakan bahwa di akhir-akhir kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini sangat mencemaskan ya. Para ahli ekonomi mengatakan dan Indonesia berharap kita punya bonus demografi untuk menuju Indonesia emas ya tahun 2045. Tetapi sebagian orang mengatakan yang muncul kekhawatiran jangan-jangan yang terjadi naudzubillah min dzalik bukan emas tetapi justru cemas ya. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, bagaimana kita membekali murid-murid kita, komunitas di madrasah Bapak Ibu yang Bapak Ibu pimpin itu bisa melahirkan tunas-tunas bangsa yang hidup dengan penuh dedikasi, pengabdian, loyalitas terhadap bangsa dan negara. Itu semua bisa terwujud, bisa tercapai ketika kita punya integritas dan kita punya wawasan kebangsaan yang utuh, sehingga yang muncul adalah manusia yang utuh, ya, manusia yang lengkap, yang punya sikap perilaku yang baik, dalam bahasa agama mungkin anak yang soleh-solihah gitu ya, dan mereka punya cinta tanah air. Nah, oleh karena itu satu persatu slide ini akan kita sampaikan. Nanti saya tidak harus menunggu, Bapak Ibu tidak harus menunggu saya menyampaikan siapa yang mau bertanya gitu ya. Di sela-sela saya bicara, di tengah-tengah saya bicara, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau masalah yang memang perlu harus disampaikan, didiskusikan. Jadi saya tidak mengikat waktu dengan selesai semua slide kemudian baru memberikan sesi untuk bertanya. Di tengah-tengah saya menyampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan.
apapun permasalahannya, boleh bertanya, boleh tidak setuju dan sebagainya. Itu hak Bapak Ibu di dalam eh, sesi siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, konsep dasar integritas. Integritas itu keselarasan ya, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bisa disingkat, diringkas dengan satu kalimat, satunya kata dan perbuatan. Artinya integritas itu menggambarkan satu kesatuan utuh, di mana antara ucapan dengan perbuatan itu sinkron, nyambung ya. Tidak, dalam bahasa kita bukan orang yang munafik, hipokrit, ya, merah-merah, hitam-hitam, putih-putih. Tidak wajah menghadap ke barat tapi hatinya menghadap ke timur, tidak demikian. Nah, itu pemahaman yang secara singkat dikatakan sebagai integritas. Jadi satunya kata dengan perbuatan. Kemudian integritas ini mencerminkan kejujuran. Bahwa orang yang punya integritas, maka dia akan menjaga sikap kejujuran. Kalau setuju-setuju, kalau tidak setuju ya tidak setuju gitu ya. Tidak kemudian ambivalen, berstandar ganda gitu ya. Tapi benar-benar ya, kalau iya ya, kalau tidak tidak. Kemudian integritas ini mencerminkan juga konsistensi. Dia istiqomah. Dia tidak menerapkan standar ganda kalau kelompoknya dibela, kalau kelompok orang lain dihinakan, dicaci maki, dihujat dan sebagainya. Dia punya konsistensi, punya rasa setia memegang janji, dia punya rasa istiqomah ya, tetap pada pendirian. Kemudian integritas ini mencerminkan juga tanggung jawab. Artinya yang dibutuhkan dalam hidup ini sebenarnya kan tanggung jawab. Kalau ada orang tua yang mau menikahkan atau anak putrinya dilamar atau ditanyakan oleh perjaka itu, kadang-kadang yang dipertanyakan ada yang kamu bekerja di mana, kamu alumni mana. Tapi ada yang orang tua yang menanyakan apapun pekerjaanmu, aku nggak mau tahu. Artinya silakan, saya tidak mempermasalahkan. Tapi yang penting kamu bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab itu artinya apa? Apapun profesi yang dia jalani, kerjaan apapun, maka dia kalau sudah bertanggung jawab akan mencari upaya bagaimana bisa membahagiakan keluarganya. Kira-kira semacam itu. Kemudian integritas menjadi fondasi moral dalam kepemimpinan madrasah. Ya, tentu Bapak Ibu ini sudah Bapak Ibu praktekkan ya. Teori ini sudah Bapak Ibu lama lakukan, jalani ketika Bapak Ibu memimpin madrasah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari komparasi pembanding ya di luar diri Bapak Ibu atau di luar madrasah di kabupaten Bapak Ibu, kabupaten kota Bapak Ibu, atau di madrasah Bapak Ibu dari kepemimpinan satu ke kepemimpinan yang lainnya. Artinya bisa dibandingkan bahwa masalah moral ini menjadi sangat penting sekali. Karena moralitas ini menjadi dasar dalam kepemimpinan. Pemimpin yang bermoral, maka dia akan menjaga segala aspek kehidupan yang positif. Dia akan menjaga etika, menjaga marwah sebagai seorang pemimpin, menjaga ya segala macam itu akan dijaga dengan dasar moralitas itu. Kemudian pemimpin berintegritas ini bertindak sesuai dengan nilai. Nilai hukum, ya, norma hukum, norma masyarakat, sosial, norma agama, norma apapun, itu akan menjadi pijakan dalam memimpin institusi atau lembaga yang Bapak Ibu pimpin. Dan itu bukan tekanan kepentingan. Artinya pemimpin ketika mengambil sikap, menentukan kebijakan, itu dasarnya adalah nilai. Ini benar, ini normatif, ini sesuai dengan aturan, ini sesuai dengan kesepakatan dan sebagainya. Bukan tekanan kepentingan. Jadi tidak mudah limbung, ya tidak miar-miur ya, tegak lurus, sehingga keputusannya itu ada dasar untuk dipertanggungjawabkan. Nah, artinya dari semua uraian di atas itu bisa dikatakan bahwa
integritas itu bukannya soal kejujuran, tetapi konsistensi nilai dalam setiap keputusan. Oke, Bapak Ibu, nilai-nilai integritas di atas tadi ya, kejujuran dalam pengelolaan akademik dan administrasi. Tentu Bapak Ibu jadi kepala ini bukan tiba-tiba ya. Artinya Bapak Ibu punya banyak pengalaman, sudah banyak makan asam garam. Bapak Ibu sebagai guru sudah menghadapi banyak kepala madrasah. Artinya ketika Bapak Ibu berposisi sebagai kepala guru, itu Bapak Ibu dipimpin oleh beberapa kepala berganti-ganti dari periode ke periode berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa membaca, bisa melihat bahwa masing-masing itu apakah pemimpin A dan pemimpin B itu benar-benar jujur dalam akademik dan administrasi. Artinya gini akademik misalnya gini. Sekarang sudah lama kita nggak memakai nilai apa NEM, nilai evaluasi murni itu ya, atau ujian akhir nasional atau UAN. Nah, ini contoh bagaimana kita menguji seseorang, seorang pemimpin, seorang kepala madrasah, apakah dia punya kejujuran dalam pengelolaan akademik. Apakah nilai-nilai itu ada markup, dikatrol dan sebagainya, ada cara-cara yang tidak jujur, yang itu sesungguhnya mengorbankan dan melukai hakikat pendidikan bagi murid-murid kita. Bayangkan sekarang kalau misalnya cerita demi cerita, tentu ini bukan di madrasah Bapak Ibu ya, bagaimana anak diajari supaya yang penting nanti nilai UAN-nya lulus dengan nilai yang tinggi, dengan cara-cara yang tidak terhormat, dengan cara-cara yang curang, dan sebagainya. Berita-berita di media massa adanya soal bocor, bocornya bukan dari yang membuat soal, tetapi justru pada lembaga secara oknum ya, di madrasah, di sekolah, dan sebagainya. Nah, ini contoh. Demikian juga kejujuran secara administrasi. Secara administratif, apakah ini dilakukan sesuai dengan norma yang ada, aturan yang ada, ketentuan yang ada. Nah, ini nilai integritas kita diuji dalam sisi kejujurannya semacam itu. Bagaimana seorang kepala madrasah itu jujur dalam pengelolaan akademik maupun administrasi. Kemudian disiplin dalam pelaksanaan tugas dan aturan. Disiplin ini penting ya. Kita melihat bahwa kegagalan sebuah organisasi itu salah satu penyebabnya adalah tidak disiplin. Maka pernah ada satu ormas keagamaan ya, ketuanya ini kreatif. Setiap kali rapat itu selalu yang datang tidak bisa tepat waktu. Diundang jam 1, nanti datangnya jam 2, jam 3, bahkan datangnya hampir selesai atau hampir bubar. Nah, kemudian ketua ini mencoba bagaimana mendisiplinkan anak buahnya, anggotanya, dengan cara membuat undangan. Undangan ini eksak banget. Assalamualaikum, bla bla bla, mengharap kehadiran Bapak Ibu pada hari tanggal Senin, tanggal 2 Februari 2026, ambil contoh, ya. Jam 9, 09.00 strip 11.30 WIB. Tempat Musola X, acara rapat persiapan Ramadan. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Assalam, tanda tangan, nama, stempel. Nah, begitu hari H datang, Pak Ketua ini datang lebih awal. Sebelum jam 9 sudah datang, sudah mempersiapkan tempat rapat. Kemudian 5 menit pertama hanya ada satu yang datang. 10 menit yang datang tambah 2 jadi 3, 4 sama Pak Ketua. Pak Ketua kemudian memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, undangan kita jam 9, waktu sudah lewat 10 menit. Maka mari kita mulai rapat pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
tiga orang anggota ini agak terperanjat gitu ya. Yang diundang sekian, yang datang baru tiga kok dimulai gitu. Terus kata Pak Ketua, sambil menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanan, rapat saya skoros 15 menit. Nah, diskoros, kemudian yang ngobrol gitu, kemudian yang asing baca ya baca. Nah, 15 menit kemudian itu ada beberapa orang yang datang. Datang kemudian, Bapak Ibu sekarang 15 menit cukup, mari rapat kita lanjutkan. Nah, orang yang baru datang itu kemudian kaget, oh sudah dimulai tuh, kasak kusuk, dimulai sana, kapan dimulainya? Dia bilang katanya teman yang datang lebih awal. Tadi sudah dimulai jam 9:10. Oh gitu ya. Nah, jam setengah 12, jam 11:30 itu rapat belum selesai. Kata Pak Ketua, Bapak Ibu, agenda rapat kita masih beberapa yang belum selesai. Namun demikian, karena waktu sudah habis, maka rapat kita akhiri dan insya Allah sisa agenda yang belum kita selesaikan akan kita selesaikan di lain waktu. Mari kita akhiri rapat ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, bubar. Nah, sejak itu kemudian ketika ada undangan, anggota-anggota ini sudah mulai menyesuaikan. Dia tidak ingin datang terlambat, berusaha untuk datang lebih awal, dan ketika dimulai, itu kemudian tidak terlalu banyak yang datang terlambat, nguler kambang bahasanya Gunung Kidul. Nah, ini contoh bahwa bagaimana integritas itu, sesungguhnya nilai integritas itu terkandung nilai-nilai disiplin. Bagaimana kita mendisiplinkan diri, bagaimana kita mendisiplinkan teman-teman, anggota, anak buah, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai integritas yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap kebijakan dan keputusan. Apapun keputusan kita, maka itu harus kita pertanggungjawabkan. Sering kasusnya begini, Pak. Kita punya program, sudah disepakati di awal bahwa ini harus dijalankan. Nah, di tengah perjalanan kemudian yang terjadi ada banyak kritik masukan. Sebenarnya pertimbangannya sudah masuk akal, real, kemudian ada suatu hal yang kemudian menjadikan pelaksanaan dari rencana ini ada masalah di tengah perjalanan. Nah, ini ketika kita mengambil keputusan dengan menerima masukan-masukan dihentikan, maka ini yang terjadi akan menjadi bisa jadi bumerang dan itu akan menjadi presiden. Apalagi kalau ketemu dengan kelompok-kelompok, ya kan kita itu hidup itu pro kontra ya, ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra-kontra itu kadang-kadang mencari masalah supaya tadi suasana menjadi gaduh gitu ya. Nah, kemudian diputuskan di tengah jalan, tidak dilanjutkan, dievaluasi di tengah jalan, kemudian kita balik kanan dan kita mulai dari nol lagi. Kalau itu yang kita lakukan, maka program kita nggak akan pernah selesai. Karena apa? Baru setengah jalan, kembali balik kanan. Kapan selesainya? Terus bagaimana? Ya, lanjutkan. Lanjutkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Disitulah kemudian kita evaluasi. Yang sudah berjalan, pertahankan. Yang masih terseok bahkan belum bisa dijalankan, ya kita jalankan di periode berikutnya. Nah, nah ini tanggung jawab semacam ini, bagaimana ketika kita melakukan atau menjalankan kebijakan dan keputusan. Jadi jangan mudah kemudian kita diombang-ambingkan oleh pemikiran-pemikiran yang sifatnya destruktif ya, untuk menghambat, mengacaukan langkah-langkah kita dalam melaksanakan kebijakan dan keputusan. Kemudian keadilan dalam memperlakukan seluruh warga. Bapak Ibu, di alam demokrasi ini kita dituntut adanya keterbukaan sekaligus keadilan. Dan itu merupakan nilai esensial dari dasar negara Pancasila, sila yang kelima, keadilan. Ya, artinya apa? Bahwa keadilan ini penting sekali supaya apa? Tidak ada orang yang merasa terdolimi. Biasanya orang yang merasa terpinggirkan, terdolimi, termarginalkan, itu akan menjadi oposan yang baik yang terbuka maupun laten. Artinya bisa jadi dia secara terbuka menyatakan sikap tidak senangnya, melawan, dan bisa secara laten dia diam tetapi melakukan gerakan yang secara tidak langsung maupun langsung itu bisa menghambat program-program yang kita programkan, yang kita canangkan. Nah, oleh karena itu di dalam integritas, keadilan ini harus dijaga betul supaya apa? Kita bisa benar-benar mengayomi ya,
Seorang pemimpin, seorang kepala, seorang leader itu harus bagaimana mengayomi siapapun dia. Masalah pribadi oke ada, tetapi jangan sampai terbawa ke ketika kita dalam ranah organisasi. Ya, suka tidak suka itu ada, like or dislike itu ya. Tetapi sikap di dalam kepemimpinan tentu itu harus dipinggirkan supaya kita berdiri pada posisi yang objektif, bukan yang subjektif. Oke, oke. Baik Bapak Ibu, kita ke konsep wawasan kebangsaan. Eh, Wawasan kebangsaan itu apa? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang dan sikap terhadap bangsa dan negara. Jadi bagaimana kita melihat bangsa Indonesia dan negara Indonesia ini? Apakah kita melihat Indonesia ini sebagai negara yang berjiwa nasionalis, demokratis, dengan bentuk pemerintahan yang presidensial, republik? Apakah kita melihat dari sudut pandang yang lain? Nah, tentu parameternya melihat Indonesia ini dari kacamata ideologi negara. Dalam arti kita melihatnya Indonesia itu dengan konsep Pancasila. Ya, kalau kita mau melihat Indonesia dari berbagai sudut pandang, tentu akan muncul pemikiran-pemikiran yang bisa menjadikan kegaduhan. Ya, maka ukuran parameternya adalah melihat Indonesia ini dengan kacamata Pancasila. Barangkali ada yang punya pemikiran, nah, kalau kita dengan Pancasila rasanya nggak pernah maju-maju. Kemudian ada pemikiran kita pakai konsep, misalnya ya, konsep sosialis komunis atau menggunakan konsep liberal ya seperti di negara-negara Eropa, Amerika. Nah, konsep-konsep itu tentu tidak salah, tetapi kita juga harus objektif. Realita menunjukkan bahwa ideologi di dunia ini, misalnya, konsepnya sederhana. Ada negara yang menggunakan menganut sistem sosialis komunis berhasil, tapi ada juga yang gagal. Ada negara yang menganut sistem liberal ya, berhasil, tetapi ada juga yang gagal. Artinya ada yang menggunakan sistem monarki misalnya kerajaan, ada yang gagal, ada yang berhasil. Artinya masing-masing sistem itu ada plus minusnya, ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, demikian pun kalau kita kemudian ada yang mencoba mengkritisi secara otokritik ya, sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak bangsa kemudian mengkritisi Pancasila, boleh. Tetapi harus melihat itu secara objektif. Bahwa Pancasila ini sedikit banyak dan faktanya ini ideologi yang benar-benar bisa mempersatukan. Coba sekarang kalau kita lihat, misalnya ada negara itu yang secara nation, secara bangsa, itu relatif jumlah budayanya sedikit, jumlah suku bangsanya sedikit, jumlah agamanya sedikit, tetapi begitu dihantam oleh perbedaan, kemudian pecah, kemudian terjadi separatisme. Ada yang menjadi negara bagian, ada yang merdeka, dan sebagainya. Indonesia, ini jumlah penduduknya 284 juta ya. Kemudian agamanya yang diakui oleh negara berapa sekarang? 6 ya. Yang terakhir ini adalah agama Konghucu itu. Kemudian dari suku bangsanya itu banyak sekali. Bahasanya ada 700-an. Ya. Kemudian dari sisi budayanya udah macam-macam. Tapi karena Pancasila ini kemudian kita bisa dipersatukan. Nah, artinya apa? Wawasan kebangsaan ini kita melihat dengan kacamata parameternya adalah Pancasila. Nah, cara pandang dan sikap terhadap bangsa dan negara ini berlandaskan apa? Satu Pancasila ya. Kemudian yang kedua sering diakronimkan ya, meskipun nggak pas banget susunannya menjadi PBNU ya. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya UUD. Nah, Pancasila seperti itu tadi. Nah, bagaimana kita melihat Indonesia itu dengan kacamata Pancasila? Nah, jangan sampai kemudian Bapak Ibu, ini perlu Bapak Ibu pegang, saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu sebagai kepala madrasah sudah oke tentang nasionalismenya, tentang memegang Pancasilanya sudah oke. Tapi Bapak Ibu tantangannya adalah menghadapi anak buah, menghadapi murid, menghadapi lingkungan komunitas Bapak Ibu di madrasah, yang barangkali pemikiran-pemikirannya tidak semuanya klik ya, semuanya klik selaras dengan ideologi Pancasila. Ada yang punya pemikiran-pemikiran agak berbeda. Nah itu.
Yang perlu kita tekankan pada teman-teman di madrasah, pada murid, bahwa jangan sampai kemudian ada pemikiran Pancasila itu dianggap tidak tepat. Apalagi kemudian ada yang punya pikiran Pancasila dilepas dari umat Islam. Nah, kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Karena apa? Kita harus ingat bahwa Pancasila ini oleh tokoh-tokoh agama, para pemuka agama, ya para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agama yang Islam maupun non-Islam ya, Muslim maupun non-Muslim. Kalau sampai kemudian Pancasila ini lepas dari umat Islam, Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Kalau sampai dipegang oleh orang non-Muslim, katakanlah gitu ya, atau dipegang oleh orang yang agamanya jelek, nanti Pancasila ini bisa disalahgunakan. Dulu pernah kan ada sejarahnya bahwa Pancasila pernah diperas jadi Trisila, kemudian Pancasila diperas menjadi Ekasila. Bahkan kemudian Pancasila ini disandingkan dengan nilai-nilai Nasakom ya, Nasakom nasionalis agama komunis. Nah itu kan jadi nggak karu-karuan. Padahal kalau kita pegang Pancasila dengan baik dan benar, oleh orang-orang yang bertanggung jawab, oleh orang-orang yang pemikirannya lurus, maka Pancasila itu bisa menjadi media alat ya, sarana untuk menjadikan kemakmuran bangsa dan negara. Yang kita tahu urutannya Pancasila itu dari ketuhanan yang Maha Esa. Sila satu itu mengilhami, menginspirasi sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Sila kedua itu mengilhami, menginspirasi sila ketiga, empat, lima, satu. Nah, sila yang ketiga itu mengilhami sila keempat, lima, satu, dua. Sila keempat mengilhami sila kelima, satu, dua, tiga. Nah, sila yang kelima itu mengilhami, menginspirasi sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi satu dengan yang lain berjalin berkelindan, saling melengkapi, saling mengisi. Nah, ketika kita bicara tentang ketuhanan, ya ketuhanan itu yang berkemanusiaan, yang membuat persatuan, yang membuat permusyawaratan, yang membuat keadilan, begitu seterusnya. Kalau itu dijalankan dengan baik, ya sayangnya itu kan dulu belum dijalankan secara baik dan benar ya, bahasa Pak Harto waktu Orde Baru, Pancasila belum dijalankan secara murni dan konsekuen. Nah, kalau Pancasila sudah murni dan konsekuen, hasilnya akan bagus. Oke, nah, kemudian yang kedua adalah UUD 45. UUD 45 ini adalah konstitusi, dasar dari hukum demi hukum, ya, dari hierarki hukum, susunan tata hukum itu, ya yang tertinggi itu adalah konstitusi itu, berdasarkan dengan konstitusi. Nah, jadi artinya apa? Semua ketentuan peraturan perundang-undangan itu muaranya harus ke UUD 45. Kalau undang-undang peraturan bertentangan dengan UUD 45, maka itu bisa dibatalkan ya. Apakah lewat MK, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, kita sudah pernah punya banyak cerita tentang pembatalan sebuah peraturan oleh MK karena menyalahi secara hierarkis bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini sering diteriakkan NKRI harga mati. Tapi sebenarnya bukan sekedar masalah slogan, tapi bagaimana kita secara konsisten bersama-sama itu mempertahankan NKRI jangan sampai terjadi separatisme, memecahkan diri merdeka dari negara kesatuan dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika secara substansi arti kebahasaan adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika ini bagaimana kita itu mempersatukan, bukan menyamakan. Jadi ibarat bunga dalam taman ada warna merah, putih, jingga, kuning dan sebagainya. Kalau itu semua disatukan dalam satu tempat, katakanlah dalam taman, maka akan nampak indah. Tapi ketika warna-warni itu disatukan, disatukan kemudian disamakan, menjadi tidak indah lagi. Yang tadinya merah jadi semua putih semua, atau yang tadinya warna-warni kemudian dibikin kuning semua, nggak indah. Justru indahnya taman itu karena warna-warni itu. Nah demikian pun ketika Islam harus jadi Kristen semua, atau semua orang Indonesia harus jadi Islam semua.
Atau semua orang Islam harus jadi Buddha semua. Masalah itu. Semua orang Indonesia katakanlah harus makan nasi semua. Semua orang Indonesia harus makan sagu semua. Masalah. Budaya Indonesia yang macam-macam, kemudian semua warga Indonesia harus berbudaya Jogja. Semua orang Indonesia harus berbudaya Madura. Wah, itu masalah. Justru indahnya Indonesia itu ketika semuanya itu dilepas bebas, tetapi diikat dalam satu pita, satu ikatan NKRI. Nah, itu akan menjadi indah. Nah, oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika ini tidak untuk menyamakan, tetapi untuk mempersatukan. Oke, jadi konsep wawasan kebangsaan ini mengutamakan persatuan, kesatuan dan kepentingan nasional. Ya, kita ingat sejarah bagaimana dulu ketika sebagian besar ulama kita di awal kemerdekaan membuat konsep Indonesia ini berdasarkan asas Islam. Tapi atas pertimbangan persatuan kesatuan dan kepentingan nasional, maka kemudian umat Islam yang waktu itu diwakili oleh para tokoh ulama kita dengan besar hati, ya dengan lapang dada berkorban untuk persatuan dan kesatuan dan kepentingan nasional, mengikhlaskan beberapa kata dalam kalimat itu, Piagam Jakarta itu ya, itu untuk dihilangkan. Kemudian yang muncul adalah nilai-nilai yang sifatnya nasional, menghargai, menerima perbedaan-perbedaan itu. Kemudian relevan dengan penguatan moderasi beragama, artinya konsep wawasan kebangsaan ini sejalan, ya, segaris dengan penguatan moderasi beragama. Nah, ini untuk kaitan moderasi beragama, ini ada pelatihannya sendiri ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti. Kita sering mengadakan PDWK dan sebagainya. Yang itu durasi waktunya memang cukup lama, antara ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang lebih. Nah, tentu tidak cukup untuk kita mengupas tentang moderasi beragama. Oke. Nah, Bapak Ibu, sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu banyak ya. Yang pertama adalah cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Bahwa nasionalisme ini ditandai dalam bentuk kita mencintai tanah air kita dan bangsa Indonesia. Orang Inggris bilang, right or wrong is my country. Benar salah adalah negaraku. Jadi nggak peduli apakah kita pada posisi benar atau salah, itu adalah negara kita. Kita bela. Tentu sebagai orang yang beragama, kita ketika melihat kesalahan, kemungkaran atas nama bangsa dan negara, tidak kemudian semata-mata kita membela kesalahan, tetapi kemudian kita bela dulu Indonesia. Nah, kesalahan itu kita perbaiki sambil jalan. Ya, misalnya suatu ketika Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang gila perang gitu ya, seperti Donald Trump ya, senangnya menganeksasi ya, nyaplok negara-negara lain dan sebagainya. Kemudian kita membenarkan itu, tentu tidak. Ya, kita sebagai orang yang beragama, sikap yang salah itu kita luruskan, kita ingatkan, kita bawa ke koridor bagaimana kebenaran itu ya tetap kebenaran. Tetapi prinsip nasionalisme kita pegang, apapun yang terjadi ya kita bela negara ini gitu. Oke. Kemudian bangga terhadap identitas nasional. Nah, kita punya identitas nasional baik dalam bentuk budaya, baik dalam bentuk bahasa, baik dalam bentuk kuliner, baik dalam bentuk apapun yang menggambarkan itu adalah ciri khas dari Indonesia. Maka kita bangga dengan budaya kita. Kita tidak kemudian membanding-bandingkan, kemudian membawa misal ya budaya. Oh, ini sudah jadul, ketinggalan zaman. Ini eranya era yang modern, kita sudah nggak pakai itu. Terus kita pakai yang Eropa, misalnya, orang Barat. Ya, tentu itu tidak menggambarkan sikap nasionalisme. Nasionalisme adalah bagaimana kita mencintai produk-produk dalam negeri. Soal ketinggalan ya itu yang jadi masalah. Yang harus kita, bagaimana supaya kita tidak tertinggal. Nah, kadang terjadi kesalahan konsep dan miskonsepsi, mispersepsi, misasumsi. Misal kita berpikir tentang bahwa yang dari barat itu semuanya adalah modernisasi. Salah. Tidak semuanya yang dari barat itu modern. Misalnya gini, ketika kita lihat anak-anak muda bergaya barat, tato, rambutnya awut-awutan, kemudian pakai pakaian yang ya ala barat itu. Kemudian minum minuman keras biar dilihat itu
barat itu yang modern. Tidak, itu bukan modernisasi tetapi itu westernisasi, kebarat-baratan. Yang dikatakan modernisasi itu mengambil pemikiran-pemikiran, ilmu, pengetahuan yang bermanfaat untuk kemajuan kehidupan. Itu namanya modernisasi. Ambil teknologinya, ambil ilmunya gitu. Jangan diambil perilakunya yang itu sebenarnya kadang-kadang banyak hal yang berbeda dan itu bertentangan dengan adat ketimuran. Nah, itu maka kita harus bangga terhadap identitas nasional, apakah dalam bentuk budaya, bahasa dan sebagainya. Kemudian menghargai keberagaman suku, agama dan budaya. Ya, kita itu harus toleransi, tepo seliro. Filosofinya, rumusnya sederhana. Kalau Anda tidak suka dijepit, ya jangan nyubit. Kalau Anda tidak suka dipukul, ya jangan mukul. Yang muncul nanti adalah simpati dan empati. Bagaimana kita merasakan perasaan orang lain, ya. Jadi ketika melihat orang lain senang, kita ikut senang. Ketika melihat orang susah, kita ikut susah. Jadi bagaimana membawa perasaan sikap orang lain itu pada diri kita. Misalnya kita melihat orang yang katakanlah sedang sakit ya, sakit gigi ya. Nah, terus kita bayangkan yang sakit itu seolah-olah kita. Bagaimana yang rasanya orang sakit gigi itu ya? Sakit gigi itu nggak kelihatan tapi sangat terasa ya. Orang lain mentertawakan karena kamu itu kenapa? Ada orang nyanyi kamu marah-marah ya. Nggak tahu orang sedang sakit gigi kan gitu. Nah itu. Jadi menghargai keberagaman. Baik itu suku, agama, budaya maupun yang lainnya. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai kemudian yang terjadi seperti akhir-akhir ini ya kita kalau merasakan tuh orang sudah kaya punya jabatan tinggi masih juga korupsi. Itu contoh orang tidak memikirkan rakyat dan bangsa negaranya. Mereka sudah ya sepertinya ya atau malah sudah menjadi kenyataan kita tuh susah mencari pemimpin yang negarawan. Pemimpin-pemimpin kita itu kalau kita rasakan lebih cenderung kepada politisi. Bukan sikap negarawan tapi sikapnya adalah sikap jiwa politisi. Jadi kalau negarawan itu kan begini, biarlah saya lapar, nggak makan, yang penting rakyat saya kenyang. Itu bisa kita ambil iktibar atau contoh ketika Ali, maaf, Umar ya. Umar jadi khalifah kemudian mengadakan ya semacam sidak ya, inspeksi mendadak, kunjungan ke daerah-daerah terpencil, kemudian menemukan ada anak menangis, beberapa menangis sudah malam tapi kok ada suara tangis ketika didekati ternyata ketuk kata ibu ya, kenapa anak-anak menangis? Si ibu mengatakan bahwa anaknya sampai seharian belum makan. Nah, itu apa yang direbus? Saya merebus batu untuk menghibur supaya anak saya itu tenang. Dan ternyata anak-anak itu tidur bukan karena kenyang, tapi karena lelah menangisnya. Ya bagaimana batu direbus semalam pun ya akan empuk ya, apalagi batu di tanah Arab. Kalau tanah Gunung Kidul mungkin batunya batu kapur bisa empuk jadi gamping. Nah kemudian Umar pulang datang ke Baitul Mal ya, Baitul Mal untuk mengambil karung gandum. Kemudian diangkat, penjaganya bilang tanya untuk apa dan dibawa kemana, dikatakan ini mau saya antar ke seorang janda yang anaknya menangis kelaparan. Kata penjaga, biar saya angkat ya Amirul Mukminin. Umar agak marah, jangan, apakah kamu akan menanggung siksa nanti di neraka karena kedoliman aku tidak bisa berbuat adil. Dibawa sendiri, dibawa ke rumah itu, kemudian disuruh masak ibu itu, dan anak-anaknya bisa makan dengan kenyang. Nah, ini contoh negarawan. Artinya Umar sebagai khalifah, presiden, kalau kita sekarang ya, meskipun nggak setara, itu bisa menempatkan, biarlah rakyatnya kenyang, soal nanti saya, apa ya seandainya harus nggak makan, biarlah aku yang nggak makan. Bahkan Umar di akhir jabatannya mengatakan, biarlah cukup Umar dalam rumah ini ya jadi pemimpin, khalifah. Anak cucuku tidak boleh jadi khalifah. Nah, sekarang ini terbalik. Banyak sekali terjadi orang pemimpin mengambil sebanyak-banyaknya korupsi. Kemudian kalau ada sisa dipakai rakyatnya, kalau nggak ada sisa kemudian menyalahkan rakyatnya. Loh, Anda pemalas, Anda tidak kreatif sehingga Anda nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Bahkan ketika sudah selesai pun berpikiran bagaimana anaknya bisa duduk dalam singgasana yang dia tinggalkan. Nah, ini artinya contoh bagaimana nasionalisme itu harus
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ini tugas Bapak Ibu sebagai kepala madrasah ya, untuk menanamkan sikap nasionalisme ini terhadap peserta didik kita, pada murid kita. Bagaimana anak-anak kita itu punya jiwa dan sikap negarawan, bukan semata-mata sikap dan jiwa politisi yang penuh kerakusan, intrik, dan trik yang menjadikan carut marut kehidupan di negeri ini. Kemudian menolak sikap intoleransi dan radikalisme. Ya, Bapak Ibu tentu nasionalisme ini bagaimana menjaga keutuhan. Maka kita menolak sikap intoleransi, sikap yang tidak toleran, dan sikap-sikap yang dalam beragama, praktek keagamaan yang keras dalam arti saling klaim kebenaran. Kalau arti dari radikal sendiri, menurut konsep dalam moderasi beragama yang disampaikan oleh Pak eh, Menteri Agama di dalam salah satu sesi pembekalan moderasi beragama, itu beliau katakan bahwa radikal itu iya harus, yang tidak boleh itu ekstrim. Jadi beragama itu harus radikal karena beliau mengambil eh, istilah ini, diksi ini dari diksi radikal dalam pengertian pemahaman filsafat. Radik, redik, radik itu mendalam. Artinya beragama itu harus mendalam, menguasai ilmu sedalam-dalamnya. Kemudian dengan ilmu yang dalam itu dia bisa tahu bahwa banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, karena dia sudah paham bahwa di dalam praktek keagamaan, di dalam fikih misalnya, itu ada beberapa mazhab, puluhan bahkan ratusan mazhab besar dan kecil itu, maka kalau dia ilmunya luas, ilmunya dalam, dia akan tahu kenapa orang pakai kunut, kenapa orang nggak pakai kunut, kenapa orang pakai 11 rakaat, kenapa orang lain ada 21, 23, dan seterusnya. Itu mereka ngerti ilmunya, maka tidak akan saling menyalahkan. Tidak akan mengklaim bahwa yang paling benar adalah kelompoknya. Tidak. Nah, ini maka dia harus modalnya radikal. Nah, yang tidak boleh itu adalah ekstrim. Ekstrim itu digambarkan seperti ini. Dalam salah penjelasannya beliau mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah kedatangan tiga sahabat. Kemudian ketika sudah menyampaikan salam, istri Nabi Aisyah keluar kemudian menyampaikan bahwa Rasulullah sedang ada urusan sebentar di dalam rumah ya, urusan keluarga. Silahkan ditunggu di luar. Nah, kalau kita mungkin sekarang ini di apa namanya di teras ya. Nah, suruh nunggu tiga orang itu sambil ngobrol, nunggu Rasulullah keluar ngobrol. Di antara obrolannya itu begini, Rasulullah itu kurang apa? Maksum. Kalau meninggal dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya itu loh luar biasa. Terus salah satu bicara, aku tentu saja kalau aku harus sama dengan Nabi nggak mungkin. Tapi paling tidak dia mendekatilah. Aku tidak akan menikah supaya aku tidak terganggu ibadah. Yang satunya bilang, aku akan puasa terus menerus. Kemudian yang satunya lagi, aku tidak akan tidur malam. Aku mau sholat sepanjang malam. Nah, begitu Rasulullah keluar, beliau bicara, aku dengarkan semua pembicaraan. Ketahuilah bahwa aku sholat malam tapi aku tidur. Aku menikah dan aku berpuasa tetapi aku juga berbuka. Nah, sikap yang semacam ini yang dikatakan moderat. Nah, yang tadi yang ingin puasa terus itu radikal, ekstrim. Yang tidak akan nikah itu ekstrim. Yang mau sholat malam tidak tidur itu ekstrim. Nah, yang ekstrim-ekstrim semacam ini itu kemudian ditarik ke tengah, yang muncul adalah moderat. Itu dari sisi ekstrim kanan. Orang yang mengejar akhirat, mengesampingkan dunia. Nah, ini ada sisi ekstrim yang kiri. Nah, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengikuti apa ya aliran atau ada Islam apa namanya Islam yang memudahkan ya, terlalu memudahkan, memsimplifikasi ya, menyederhanakan. Islam liberal itu kan sering menafsirkan ayat-ayat itu semaunya sendiri.
Contoh gini, dia menafsirkan tentang hakikat esensi inti dari pernikahan itu adalah kebahagiaan kedua belah pihak, suami dan istri, pasangan ya. Nah, ketika kita menikah, esensinya mencari kebahagiaan pasangan kita, maka tidak salah menurut mereka ya, ketika ada terjadi praktek homoseksual maupun lesbian. Kalau ada perempuan menikah dengan perempuan dan dua-duanya merasa bahagia dengan pernikahan itu, salahnya di mana? Atau sebaliknya, sesama laki-laki kemudian praktek pernikahan dilakukan oleh dua laki-laki. Kalau dua-duanya itu merasa bahagia, salahnya di mana? Karena hakikat dari perkawinan pernikahan itu adalah bahagia dua belah pihak. Nah, ini kan sembrono banget, menyederhanakan permasalahan. Padahal hakikat atau esensi, substansi dari pernikahan itu tidak hanya sekedar bahagia secara dua orang itu. Kan di situ ada unsur meneruskan keturunan, menjaga kehormatan, menjaga dari sakit, penyakit, dan sebagainya. Dan bahkan itu bisa menambah pahala. Ya, ketika kita punya anak, ya pahala yang diberikan pada anak itu pahala. Kalau anak kita banyak dan kita kasih nafkah, pahala kita semakin banyak. Nah, ini contoh itu ekstrim kiri. Nah, di dalam praktik radikalisme yang dikatakan di dalam beberapa terminologi, misalnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu kan yang dipakai radikalisme untuk mengatakan orang-orang yang keras itu ya. Tetapi di dalam moderasi beragama yang dikatakan, yang dipakai diksinya, terminologinya bukan radikalisme tetapi ekstremisme. Nah, ini sekedar menjelaskan ya. Kenapa ada istilah radikal dan ekstrim? Nah, kita menolak menolak sikap intoleransi dan radikalisme. Radikalisme dalam arti yang saya maksudkan ekstrim tadi ya, bukan radikalisme dalam arti memahami, tetapi ekstrim tadi. Nah, kita nasionalisme ini menolak sikap intoleransi dan radikalisme. Oke, oke sampai sini mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang mau sampaikan oleh Bapak Ibu. Halo, Lanjut, Pak. oh, lanjut oke ya, baik. Lanjut, Pak. Siap, siap, siap. Baik. Oke. Nah, urgensi integritas bagi madrasah. Membangun kepercayaan warga madrasah dan masyarakat. Bahwa satunya kata dengan perbuatan, sikap jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya tadi, Bapak Ibu, ini akan membangun kepercayaan warga madrasah dan masyarakat. Kalau kepala madrasah itu integritasnya tinggi, wawasan kebangsaannya bagus, ya, dia bisa dipercaya, dia amanah, dia punya nilai-nilai kehidupan yang positif yang dipraktekkan dalam keseharian, maka ini akan membangun kepercayaan warga, madrasah, dan masyarakat. Artinya orang tua siswa itu ketika mengirim putra-putrinya untuk jadi murid Bapak Ibu, itu tidak ragu. Melihat sosok pimpinan yang memimpin, yang menghela, yang menjadi lokomotif di madrasah itu orangnya baik, maka dia akan yakin dan percaya bahwa anaknya akan selamat, akan jadi anak yang baik, dan akan menjadi alumni dari madrasah yang Bapak Ibu pimpin itu dengan hasil yang baik, husnul khotimah ya. Artinya dalam arti nanti ya bisa pintar secara kognitif, dia punya sikap attitude yang baik, dia terampil, dan dia akan jadi anak yang soleh solihah. Nah, tapi kalau sebaliknya tentu orang, waduh, nanti jangan-jangan dan sebagainya. Cedak ke buku Pak, guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan begitu nanti yang muncul kan ada gium istilah-istilah yang negatif ya. Nah, nanti gimana kalau kepala sungai terus muridnya bagaimana? Nah, kan begitu kira-kira ya. Tapi kalau kepala madrasahnya baik, tentu saja mereka akan percaya. Insya Allah nanti kalau kepalanya baik, gurunya juga jadi baik, dan nanti pada muridnya pun juga baik. Meningkatkan kredibilitas kepemimpinan kepala madrasah. Ya, jadi ketika integritas itu dipegang oleh pimpinan di madrasah, maka akan meningkatkan kredibilitas kepemimpinan kepala madrasah itu. Ya, bagaimana orang tidak semakin percaya, wong orangnya jujur, orangnya bertanggung jawab, orangnya juga pintar, orangnya punya integritas gitu ya. Nah, maka akan menambah semakin orang melihat
sosok pimpinan itu adalah sosok pimpinan yang karismatik, gitu. Orang takut itu bukan orang sopan, orang baik, orang melaksanakan perintah, orang mentaati aturan. Itu bukan karena takut, tetapi karena sosok pimpinannya adalah sosok pimpinan yang punya karisma. Karisma itu keluar dari dalam ya. Jadi tubuh suka peruntuling hati. Jadi orang itu melihat itu bukan karena tekanan apa pengaruh dari eksternal, takut karena mungkin tubuhnya yang besar, badan yang besar, galak, kereng dan sebagainya bukan. Tapi mungkin bisa jadi orangnya ya biasa-biasa saja, atau mungkin terkesan kecil atau nol sewu bahkan mungkin ibu-ibu dan sebagainya. Tapi kalau memang dia punya karisma, itu tidak akan dilihat dari gendernya, tidak akan dilihat dari fisiknya dan sebagainya. Tapi dilihat dari sikap perilaku, kepribadiannya, ya, yang mencerminkan sebagai orang yang memang benar-benar punya karisma. Kemudian mencegah penyimpangan wewenang dan konflik internal. Nah, integritas ini satunya kata dengan perbuatan itu menghindarkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang berbau hukum, bahkan yang bisa mengarah kepada pidana gitu. Apakah akan menyalahkan kewenangan, menyalahgunakan anggaran, menyalahgunakan tanggung jawabnya dan sebagainya, tidak. Kemudian menjadi dasar terciptanya tata kelola madrasah yang baik. Ya, kalau kita punya integritas, ya, satunya kata dengan perbuatan, maka kita dalam menciptakan tata kelola madrasah ini akan lebih mudah. Anak buah, bapak ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu akan melihat sosok bapak ibu guru, bapak ibu kepala ini adalah sosok teladan. Kalau bapak ibu mengatakan iya, ya semuanya iya, tidak, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Karena bapak ibu akan jadi panutan. Komandannya ke utara, ya lainnya ke utara. Jadi benar-benar anak buah itu akan melihat integritas Bapak Ibu sebagai pimpinan, sebagai kepala itu akan menjadi contoh dalam praktek keseharian, baik dalam tugas maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Oke, jadi Bapak Ibu lebih mudah ya. Coba bayangkan sekarang ini, kalau ada orang yang sikap dan perbuatannya berbeda dengan ucapannya, ya anak buah mau menafsirkan apa dari sikap itu? Wah, gimana ya, antara ucapan dengan omongannya nggak sejalan, antara yang tertulis dengan prakteknya tidak sejalan, kan jadi ya harus bagaimana gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nah, urgensi wawasan kebangsaan bagi madrasah. Nah, dari sisi kebangsaan, maka akan menjaga persatuan dalam keberagaman warga madrasah. Kalau kita punya wawasan yang luas, maka nanti yang muncul itu kita akan melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dihargai. Jadi kita tidak serta-merta kemudian menjas ya, menghakimi, menghukum, memberikan stigma negatif terhadap sesuatu yang berbeda, yang sebenarnya itu ada dasarnya. Misal gini, kalau kita di SMP misalnya, di SMA atau di SD, itu kita harus bersikap toleran ya, harus bersikap adil terhadap semua agama. Jadi jangan karena mayoritas Islam kemudian beberapa murid yang non-Muslim kemudian diperlakukan tidak adil. Itu masalah. Nah, itu jelas. Maka kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah itu akan berperilaku adilnya itu jelas bagaimana memperlakukan mereka. Nah, yang kadang-kadang menjadi agak sensitif dan itu tidak disadari ketika kita di madrasah, Bapak Ibu. Karena apa? Semua murid kita itu adalah beragama Islam. Nah, kalau kita tidak hati-hati, nanti kita bisa berbuat yang tidak adil karena kita sedang melakukan sesuatu yang kita tidak sadari. Atau barangkali kita sadari karena kedangkalan pemahaman kita. Nah, gimana wong semuanya Islam? Nah, kasusnya di mana? Kasusnya ketika kita memperlakukan, mensikapi perbedaan di dalam praktek-praktek fikih gitu ya misalnya. Nah, di situ kan Bapak Ibu sebagai pimpinan harus bisa bagaimana? Bapak Ibu menjaga persatuan di antara warga komunitas madrasah Bapak Ibu. Semuanya Islam, tetapi Islam itu ada bermacam-macam. Dalam arti dari sisi fikihnya ya, madhab yang dijalankan, yang diyakini oleh murid-murid kita, satu dengan yang lain nggak sama. Nah ini bagaimana kita bisa bersikap adil itu? Karena itu ada dasar-dasar konstitusinya. Ya, di dalam pasal 29 tentang agama dan keyakinan itu
Negara mengakui perbedaan agama dan keyakinan itu, ya. Ke negara kebebasan beribadah menurut agama dan keyakinan, ya. Agama dan keyakinan itu agama Islam dilindungi, Kristen dilindungi, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dilindungi. Tetapi keyakinannya ini yang kadang-kadang bukan semata-mata keyakinan dalam arti apa namanya eh, kepercayaan, kepercayaan dan agama masing-masing. Tetapi kepercayaan ini bukan kepercayaan yang dalam arti setara dengan agama itu bukan, tetapi kepercayaan dalam arti keyakinan mazhab misalnya, ya. Sebentar lagi kita mau puasa, ya. Nanti di situ ada puasa, semoga nanti bareng ya antara puasa dengan Ramadan, puasa Ramadan dengan Syawalnya sama. Kalau tidak sama itu harus dijaga, jangan sampai nanti perbedaan hari itu kemudian menjadikan murid-murid kita saling mengejek gitu. Nah, itu jangan sampai, ya. Karena itu bagian dari UUD 45 melindungi warga negara dalam hal keyakinan beragama. Ya, nanti yang pakai tanggal sekian lebih cepat atau lebih belakang, ya silakan. Semuanya punya dalil, punya dasar masing-masing. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu ketika kita punya wawasan kebangsaan yang luas, maka dalam mensikapi perbedaan itu ya tidak ada yang susah ya, semuanya itu mudah untuk diselesaikan secara baik-baik. Kemudian menangkal paham ekstrim ya tadi saya katakan tadi ya, bagaimana sikap ekstrim itu yang tidak tidak boleh berkembang. Nah, radikal dengan ekstrim itu sebenarnya istilah yang dimaksudkan satu ya. Ya kita bawa aja ke ekstrim, bukan berarti kalau radikal dalam arti memahami agama secara mendalam itu harus ya. Kita kalau hanya tahu kulitnya mudah sekali eh, kadang-kadang salah persepsi kemudian mudah diadu domba dan sebagainya. Ya, menangkal paham ekstrim, radikal dan intoleran. Kemudian menanamkan karakter kebangsaan pada peserta didik kita. Nah, dengan kita punya wawasan kebangsaan yang luas, yang baik, maka kita bisa menanamkan karakter. Ya, karakter kebangsaan sejak dini, sejak awal, murid-murid kita itu kita tanamkan bahwa kita itu negara Pancasila, konsep berbangsa dan bernegaranya dituntun oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita bawa anak-anak kita itu bagaimana berpikiran secara Pancasila. Pancasila di sini jangan dipahami bahwa wah itu kan ada yang punya pemahaman gini loh. Pancasila itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah karena apa? Itu bisa dianggap sebagai menyekutukan Tuhan. Nah, hal yang semacam itu harus kita tepis, kita luruskan. Kan itu ibarat orang membenturkan dua buah yang berbeda antara katakanlah semangka dengan durian. Ketika durian itu dibenturkan dengan semangka, maka yang remuk, yang hancur tentu semangkanya. Nah, itu gambaran konkret yang bisa jadi analogi ya, gambaran bahwa membenturkan agama dengan Pancasila itu seperti membenturkan buah durian dengan semangka. Yang namanya agama itu ciptaan Tuhan, ya, firman Tuhan. Sementara Pancasila ini adalah produk pemikiran manusia. Nah, bagaimana manusia dibenturkan dengan Tuhan? Kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus melihatnya dari esensi dari Pancasila itu. Nilai-nilai dalam Pancasila itu kan diambil dari nilai-nilai agama. Jadi para pendiri bangsa dulu ketika merumuskan, menggodok Pancasila ini, dirumuskan oleh para tokoh agama yang paham agamanya mendalam. Jadi berdasarkan kitab suci agama masing-masing, kemudian dirumuskan Pancasila itu. Dan coba sekarang kita lihat, dari sila demi sila Pancasila, ketuhanan yang Maha. Yang salah dengan, yang bertentangan dengan Quran di mana? Persatuan yang bertentangan dengan Quran di mana? Sampai sila yang kelima keadilan. Semua itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menjadikan peserta didik kita itu punya karakter kebangsaan yang berdasarkan Pancasila ini. Dewasa, sudah lepas di masyarakat, bahkan jadi pemimpin bangsa dan masyarakat,
Ini punya juga jiwa kebangsaan yang kuat, jiwa kebangsaan yang baik, sehingga dia memahami permasalahan itu dari kacamata ideologi bangsa dan negara ini. Kemudian memperkuat peran madrasah sebagai pilar NKRI. Kita harus sadar bahwa yang namanya sekolah madrasah itu adalah tempat persemaian, tempat menanam yang nanti akan panen dalam bentuk anak bangsa. Setelah besar mereka akan menjadi pemimpin. Kalau nggak jadi pemimpin, jadi rakyat. Rakyat itu juga harus berjiwa nasionalis yang baik. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya baik, negara ini baik. Tapi bayangkan kalau negara ini pemimpinnya jelek, rakyatnya baik, rusak juga. Atau dibalik, rakyatnya jelek, pemimpin. Anak kita itu nanti sampai waktunya harus jadi pemimpin, pemimpin yang baik. Jadi rakyat, rakyat yang baik. Nah, kalau itu sudah satu satu paket ya, pemimpinnya baik, rakyatnya baik, ya negara ini tinggal memetik hasilnya. Kan begitu ya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas. Yang pertama adalah keteladanan kepala madrasah dalam sikap dan perilaku. Nah ini, lagi-lagi bagaimana Bapak Ibu ini adalah apa ya, kiblat. Jadi orang yang menjadi panutan, orang yang dilihat untuk ditiru. Ya, jadi kalau kepalanya baik, insya Allah gurunya juga meniru. Meskipun juga nggak semua guru bisa seperti itu ya. Muridnya juga akan meniru. Ya, tapi minimal kalau keteladanan itu ada pada Bapak Ibu sebagai kepala madrasah, gerbong berikutnya itu akan meniru. Sebagaimana kereta ya, kalau lokomotifnya berjalan pada rel yang benar ya nanti gerbang kedua akan ikut, tiga sampai gerbang yang paling belakang pun semuanya akan ikut. Nah, kira-kira begitu. Kemudian penerapan budaya kerja yang jujur dan transparan. Nah, bagaimana internalisasi penerapan nilai integritas ini dalam bentuk penerapan budaya kerja yang jujur dan transparan? Jadi apa-apa itu dilakukan dengan kejujuran. Anggarannya sekian, katakan sekian. Kalau memang harus ada kebijakan, kebijakan ya, namanya kebijakan itu kan, kebijaksanaan itu kan, bijaksana itu, kebijaksanaan itu kan sesuatu yang melanggar aturan, melanggar ketentuan. Tetapi dengan mengambil risiko yang paling kecil. Misal contohnya, murid kita ini harus masuk jam 7. Tapi karena gurunya banyak yang jauh, nanti kalau jam 7 gurunya yang terlambat. Terus bagaimana kalau misalnya nanti diundur jam setengah 8. Nah, tapi pulangnya juga mundur setengah 8. Satu setengah jam. Nah, itu artinya kebijakan. Secara aturan salah, wong aturannya itu masuk jam 7. Tapi karena atas nama kebijakan, resikonya lebih kecil ketika mundur ya. Karena nanti kalau mau yang terlambat itu muridnya, mungkin satu dua nggak masalah. Tapi kalau yang terlambat gurunya, dan itu setiap hari kan masalah. Maka diambil risiko yang paling kecil. Nah, ini penerapan ya, kalau semacam itu jujur ya. Artinya bagaimana internalisasi nilai integritas itu? Ya, kita mempraktekkan dalam kejujuran dan transparansi dalam praktek kepemimpinan di madrasah, Bapak Ibu. Kemudian penegakan aturan secara adil dan konsisten. Artinya apa? Aturan ini tidak tebang pilih. Ya, kalau salah ya salah. Guru salah ya dikasih punishment. Kalau guru baik ya kasih reward. Anak juga demikian. Jangan sampai nanti tebang pilih kalau ini disanksi, kalau ini dibiarkan. Nah, ini kan masalah. Ketidakkonsistenan seorang pimpinan ini akan menjadi catatan dan itu akan menjadi cerita dan cerita. Bahkan nanti sepeninggal dari pimpinan itu, kepala itu akan tetap jadi bahan cerita di kalangan anak buah maupun muridnya. Gitu. Kemudian pengambilan keputusan berbasis nilai dan etika. Nah, keputusan itu bukan karena ya mungkin like or dislike, mungkin kemarahan. Kata bijak mengatakan jangan mengambil keputusan saat marah gitu ya. Itu perlu Bapak Ibu camkan, Bapak Ibu pegang ya. Artinya ketika sedang marah, emosi, sebaiknya jangan ambil keputusan. Apalagi kalau keputusan itu sangat penting ya, menyangkut banyak orang. Dan nanti tidak terjadi penyesalan karena kesalahan pengambilan keputusan itu. Oke. Kemudian internalisasi wawasan kebangsaan lanjutannya. Integrasi nilai kebangsaan dalam kurikulum dan kegiatan madrasah. Oke, kurikulum tentu sudah dari atas ya. Kita tinggal menerima menjalankan dengan improvisasi ya. Tetapi secara garis besar
sudah ada panduan dari atas. Namun demikian inovasi dan kreativitas Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan kurikulum itu bisa diimprovisasi dalam prakteknya. Jadi integrasi nilai kebangsaan dalam kurikulum dan kegiatan madrasah. Bagaimana di dalam praktek berbangsa dan bernegara ini isu-isu yang ada itu bisa masuk dalam kurikulum. Misalnya gini, bagaimana masalah yang ada di Indonesia ini adalah salah satunya adalah tentang tingginya korupsi. Kenapa korupsi? Dan itu hampir semua lini kepemimpinan ada apa ya kasus-kasus korupsi baik besar maupun kecil. Nah, kalau kemudian wawasan kebangsaan ini untuk internalisasi kita mengintegrasikan nilai kebangsaan dalam kurikulum, bisa jadi kita menyisipkan di dalam kurikulum itu bagaimana supaya anak-anak itu punya kesadaran kalau nanti sampai waktunya duduk dalam kepemimpinan dengan berbagai level dan tingkatan itu tidak tergoda untuk korupsi. Saya sampai pada pemikiran gini, Bapak. Ketika kurikulum itu settingannya adalah bagaimana guru itu tidak menakut-nakuti murid. Jadi anak salah itu tidak ditakut-takuti dengan hukuman, ya, tidak ditakut-takuti dengan dosa dan neraka. Saya itu mikir apa ini konsep-konsep dari Barat ya, yang ada pemikiran bahwa orang kalau sudah masuk agama tertentu, itu maka dia dosanya hapus. Maka nanti kalau mati, dia akan masuk surga. Nah, kalau sudah begitu, kemudian dia nggak ada konsep neraka. Karena semua orang masuk surga, gitu, yang percaya. Gitu. Nah, padahal kalau kita, saya kecil dulu, dan Bapak Ibu mungkin juga merasakan ya, bahwa nanti sering Ustadz kita waktu itu mengatakan kalau salah itu berdosa. Kalau nanti banyak dosanya, dihukum di neraka. Nah, kalau kamu baik-baik, badannya baik, pada orang lain juga baik, maka kamu dapat pahala. Maka nanti kalau mati kamu masuk surga. Nah, sekarang ini kan Sampai sekarang ini pemikirannya kan kita dilarang ya, dilarang jangan menakut-nakuti. Nah, jangan-jangan ya hasil pendidikan yang seperti itu menjadikan anak kita nggak takut lagi, nggak ada orang yang ditakuti. Ketika orang-orang itu sudah menjadi pejabat, gitu ya, nggak ada lagi rasa takut dengan polisi, nggak takut dengan hukum, nggak takut dengan penjara. Nah, karena dia nggak takut dengan Tuhan, maka ya sudah nggak ada lagi yang ditakuti. Tapi kalau ada konsep tentang surga neraka, kemudian ditakut-takuti dengan hukuman berupa neraka, mungkin sampai di tingkat dewasa dan tadi pemimpin dan orang tua itu masih membekas ketakutan dengan dosa, neraka, dan Allah gitu ya. Sehingga ketika mau berbuat yang tidak baik, penyalahgunaan jabatan, wewenang, dan korupsi itu, mereka mikir, saya mungkin tidak takut dengan hakim, mungkin saya tidak takut dengan penjara, tapi kalau saya masuk neraka gimana? Nah gitu loh. Artinya, nah, jangan-jangan nanti hasil dari pendidikan yang tidak boleh menakut-nakut itu munculnya justru anak menjadi kebal terhadap eh, pihak-pihak yang harusnya ditakuti gitu. Ya oke lah kalau Anda nggak takut dengan hukum silakan nggak takut di penjara ya. Tapi kalau kamu masih punya Tuhan dan kamu nggak takut dengan Tuhan lah itu masalahnya. Nah, kira-kira gitu. Oke. Kemudian prinsipnya bagaimana wawasan kebangsaan itu bisa masuk dalam kurikulum sehingga anak-anak kita itu punya nasionalisme yang tinggi, punya jiwa yang patriot, punya jiwa yang baik, tidak menjadi korupsi, tidak koruptif, tidak menyalahgunakan wewenang dan sebagainya. Kemudian pembiasaan sikap toleransi dan saling menghormati. Nah, sikap ini toleransi dan saling menghormati ini perlu di apa ya diciptakan habituasi pembiasaan yang rutin dari sejak pendidikan paling bawah PAUD sampai ke perguruan tinggi bahkan ya. Supaya apa? Mereka itu tertanam benar-benar bagaimana hidup berbangsa yang majemuk, yang bermacam ini, yang plural ini dalam kehidupannya bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, tidak saling klaim kebenaran, tidak saling menyalahkan.
Kemudian penciptaan iklim madrasah yang inklusif. Bagaimana madrasah kita tuh yang terbuka ya, bukan tertutup gitu ya, bukan eksklusif tetapi inklusif. Dalam arti pemikiran-pemikiran yang bagus, yang produktif itu bisa kita akomodir dalam kehidupan iklim madrasah kita. Jadi hilangkan pemahaman-pemahaman yang sempit ya, bahwa yang benar adalah yang ini, yang lain salah dan sebagainya. Tidak. Pokoknya apapun yang ada di madrasah kita, sepanjang itu masih normatif sesuai dengan aturan, ya kita hormati, kita hargai supaya nanti anak-anak itu biasa hidup dalam perbedaan. Kan berbahaya kalau kita anak kita hidupnya selalu sama, sama, sama. Begitu nanti ada perbedaan sedikit dia kaget, shock dia. Loh kok begitu ya? Loh kok salatnya seperti itu ya? Kok doanya seperti itu ya? Nah, kalau kita sudah sejak awal, sejak dini kita perkenalkan bahwa mazhab itu ada banyak hal, terus fikih yang dipakai ada banyak hal yang diakui dan sebagainya yang dipraktekkan dalam kehidupan beragama, maka nanti ketika dia dari MI pindah ke MTS tingkat kecamatan, masuk aliyah di tingkat kabupaten, masuk perguruan tinggi antar kabupaten, antar provinsi, bahkan antar negara, semakin plural. Praktek keagamaan itu dia sudah tidak kaget lagi karena sejak kecil sudah diperkenalkan perbedaan-perbedaan itu. Itu. Kemudian penciptaan iklim, oke. Pengelolaan konflik secara dialogis dan berkeadilan ya. Kadang sekarang ini ya kalau Bapak Ibu merasakan sering terjadi penghakiman oleh massa ya, yang muncul kadang-kadang penghakiman oleh netizen. Ya no viral no justice gitu ya, nggak viral nggak akan ada hukuman gitu ya. Itu yang menjadi praktik dalam bagaimana main hakim sendiri. Nah, sekarang di madrasah kita itu kita kelola dengan baik. Ketika ada konflik, sekecil apapun konflik harus diselesaikan dengan cara yang baik, yang secara mengedepankan dialog, tidak dengan cara kekerasan ya. Apalagi bully-bully yang sekarang ya. Bapak Ibu mungkin juga tidak sepenuhnya salah kepala madrasah dan guru. Memang ini kalau kita melihat banyak aspek yang berpengaruh, yang memberikan kontribusi terhadap kasus-kasus bully maupun ikutannya. Dalam arti anak dibully nggak tahan kemudian bunuh diri dan sebagainya itu kan ada kasus-kasus yang menjadi inspirasi. Menginspirasi, misalnya gini, ada kasus anak dibully kemudian melempar bom di Amerika kan. Nah belum lama ini kan ada anak melempar bom molotov di madrasah atau di sekolah ini. Ini terinspirasi, anak ini kasusnya mirip, dibully di sekolahnya, kemudian dia balas dendamnya dengan melempar bom molotov di sekolah atau madrasah itu. Itu yang dibaca kuat dugaan yang membaca pengalaman atau melihat video atau YouTube yang ada di kasus Amerika. Nah, yang demikian pun ada yang bunuh diri. Ya mungkin kasus yang belakangan di Nusa Tenggara itu ya anak SD umur 10 tahun nggak mampu beli buku dan pensil. Kemudian mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Itu pun barangkali ya kuat dugaan mungkin ya saya nggak tahu persis. Nah bisa jadi itu karena terinspirasi kasus yang mirip. Ada orang yang bunuh diri karena mengakhiri permasalahan dengan cara bunuh diri. Nah oleh karena itu bagaimana ketika ada kasus-kasus kecil apapun di madrasah Bapak Ibu itu semuanya itu diselesaikan dengan cara-cara yang dialogis atau dengan cara yang tidak main hakim sendiri. Pokoknya selesainya itu win-win solution ya. Ada jalan tengah solusi yang membuat kedua belah pihak yang sedang bermasalah itu menerima sebagai sebuah kemenangan bersama. Nah, kemudian peran strategis kepala madrasah. Nah, sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan, oke. Teladan integritas dan nasionalisme, ya oke. Penggerak budaya madrasah berkarakter sebagai penjaga nilai kebangsaan di lingkungan madrasah. Jadi peran Bapak Ibu sebagai kepala jelas ya, Bapak Ibu itu adalah lokomotif, Bapak Ibu dilihat, Bapak Ibu itu kiblat, Bapak Ibu itu akan menjadi panutan, maka semuanya harus serba perfect ya, meskipun tidak mungkin, tapi paling tidak mendekati. Artinya sikap-sikap itu ya bisa sedikit banyak bisa dieliminir, dikurangi ya. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi benar-benar ya panutan teladan bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, bagi para murid-murid, bahkan mungkin masyarakat dan komite yang ada. Oke, Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Eh, cukup sampai itu aja ya. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu. Monggo, kalau masih ada yang mau disampaikan.
tentang tadi, Pak, apa menakut-nakuti tadi, Pak. Ya, Lumayan menarik itu topiknya. Saya agak berbeda pandangan ya mungkin iya, seringnya. Kalau saya lebih sepakat sih kita memang apa dengan anjuran tidak boleh menakut-nakuti itu karena memang kalau anak-anak itu ditakut-takuti jadi taatnya kan taat karena takut harus diawasi gitu Pak. Hmm. Tapi kalau dibuat taat diajari untuk taat itu karena kita tumbuhkan kesadarannya jadi kan walaupun tidak diawasi itu kan jadi taat gitu. Tapi ya, tetap kita harus apa mengajarkan ada neraka, ada pahala itu tetap tetap kita ajarkan, tapi bukan sebagai alat untuk memaksa mereka taat melaksanakan perintah-perintah, gitu Pak. Atau gimana? ya, ya. Ya, saya Betul. pikir Bapak punya pendapat nggak salah ya. Artinya itu hanya kekhawatiran saya. Semoga tidak ya. Kekhawatiran saya itu tidak seperti itu. Saya hanya khawatir kemudian karena ada konsep agama tertentu ya Pak ya yang saya pahami itu ketika dia sudah masuk ke agama itu kemudian semua dosa-dosa hambanya itu akan dia Gimana tadi? tebus gitu ya. Kurang Nah, biro. nah, apakah apakah itu ya semoga tidak seperti itu ya. Kalau kemudian dengan cara kita Iya memberikan dong. Iya. tidak harus menakut-nakuti. Maksudnya menakut-nakuti sebenarnya hanya untuk mengatakan bahwa kalau ini salah Anu ya kon dosa, kon kalau dosa ngeposting itu Yoni masuk neraka. Prakanggo. Nah, gitu ya pemahaman saya Yo. seperti itu dan semoga tidak seperti Lagi itu ya. yang terjadi. Saya kira pendapat Bapak juga benar juga ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, ya. Monggo lah itu nanti Bapak Ibu secara arif untuk bisa membawa murid-murid kita supaya ada apa ya ada sesuatu yang menjadi batas keberanian dia itu loh. Aku wani ro polisi, aku wani karo penjara, aku rawat diri kan. Ya. Tapi ketika bicara dengan Tuhan, aku takut bener dengan Tuhan. Artinya saya jadi tidak berbuat dosa itu karena Tuhan, bukan karena hukum, bukan karena polisi, bukan karena kira-kira begitu Pak. Ya, ya Ya, tentu sepakat. semuanya itu perlu ya, perlu kajian juga, perlu penelitian. Ya, begitu Pak ya. Ya, monggo Pak. Ya, monggo. Ada yang lain Saya Pak? Pak. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, masalah integritas ya Pak. Nggih. Ini Iya. dalam keseharian atau tentunya kami itu kadang dilema. Ketika kami sekolah swasta, ketika kita nggak memberikan nilai yang agak baik terhadap siswa, eh, rapot dah. Kalau tahun-tahun kemarin rapot agak nilainya sesuai capaian anak-anak itu sangat rendah gitu. Nah itu kan seringkali diprotes. Ini memuat ketidakjujuran kita kan gitu dalam memberikan nilai itu secara objektif itu tidak objektif kan gitu. Tapi ketika kita memberikan objektif, anak itu nggak diterima di sekolah yang baik gitu. Nah ini salah satunya kan rata-rata rapot menjadi permasalahan ketika mereka mendaftar di sekolah-sekolah yang baik. Nah ini dilema juga antara kita ngomong ke integritas, ngomong ke kejujuran itu menjadi dilema di madrasah begitu. Dan maaf, ini sekolah sebelah juga melakukan praktik-praktik sedemikian juga. Dan sistem kita juga mendukung seperti itu. Maaf, harus naik, harus tidak ada yang tinggal kelas dan lain sebagainya. Ini menurut panjenengan gimana, Pak? Maaf ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita memang nggak salah, Pak. Kita itu kan menjalankan kebijakan. Artinya dari atas semua seperti itu, sistemnya seperti itu. Kalau kita melawan arus, ya risikonya kita yang jadi nggak karu-karuan gitu ya. Nah, yang perlu kita sikap itu adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai pada anak-anak supaya nanti anak-anak kita ketika menjadi orang pemimpin, pejabat dan sebagainya itu pemikirannya itu pemikiran yang lurus-lurus. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya banyak kritik ya ketika kemudian sekarang alhamdulillah ya, kemudian penentuan lanjut dan lulus itu kan tidak semata-mata ujian akhir ya. Ya, soal ujian akhir itu kan tidak untuk melanjutkan misalnya. Ada yang dirintis oleh Jogja itu yang kemarin apa asesmen tes apa itu Pak namanya? Yang dasar untuk melanjutkan itu di Jogja ya. PKA. TKA, Bapak. TKA. TKA. TKA, tes TKA. kompetensi akademik ya. Itu kan sebenarnya nasional menolak, tapi Jogja memberlakukan.
di Jogja, di DIY, kalau mau melanjutkan ke jenjang lebih atas ya harus itu dasarnya. Yang dari luar daerah mau melanjutkan di Jogja ya dasarnya itu. Jadi dia harus ikut tes itu. Nah, itu mungkin menjadi solusi ketika kita sebagai kepala sekolah dan guru dihadapkan pada dilema. Kalau saya nggak ngatur nilai, terus anak saya nggak diterima. Karena dasarnya adalah nilai akhir, ujian akhir. Nah, tapi dengan asesmen itu, kemudian guru mau bikin nilai 6 6 aja nggak apa-apa. Uang itu nggak ada pengaruhnya terhadap diterima di perguruan tinggi atau di jenjang lebih tinggi, tidak berpengaruh. Lulus dan tidaknya adalah itu prerogatif dari madrasah atau sekolah. Nah, maka itu mungkin solusi. Nah, itu cukup bisa kita pahami ketika sistemnya seperti itu, kemudian kita mau idealis berintegritas, ya itu permasalahan yang muncul ya. Artinya konteks kita ini tidak konteks menyelesaikan instan hari ini. Saya ngomong kemudian besok Bapak Ibu merubah. Tidak mungkin itu ya. Tetapi ke depannya harus ada pemikiran bagaimana supaya anak-anak kita itu, murid kita itu kita bekali ketika nanti sama waktunya jadi pemimpin pejabat dan sebagainya itu punya konsep pemikiran yang menjadi orang itu berintegritas. Orang tidak dipaksa harus nilainya 7 minimal KKM, harus kalau nggak KKM nggak lulus. Loh kalau nggak lulus nanti nggak lulus semua gimana? Tahun depan murid kita habis ya. Jangan sekolah di madrasah itu. Kemarin 100% nggak lulus dan masalah kan? Nah, tapi kalau kemudian, oke, ini urusan kita ujian untuk apa? Untuk pemetaan. Ujian untuk apa? Untuk melihat apakah tingkat kita itu kelas A, B, C. Tapi tidak berpengaruh terhadap kelanjutan dan sebagainya. Nah, untuk ada apa ya zonasi. Kemudian ada konsep yang dipakai di Jogja itu asesmen itu barangkali menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban pikiran Pak Kepala, Bu Kepala, dan guru-gurunya. Kan dengan zonasi Bapak Ibu kan tadi ringan kan pikirnya. Ya kalau Anda diterima karena Anda zonasi bukan karena Anda nilainya tinggi dan sebagainya kan begitu. Ya meskipun ada kritik juga lah. Terus nanti gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kalau saya pribadi ya zonasi itu bagus. Dalam arti pemerataan anak pintar sekaligus pemerataan anak bodoh gitu loh. Kita gitu. Kalau nanti ada sekolah unggulan, nah yang pintar-pintar, orang sekolah unggulan itu nggak usah pakai guru aja lulus dengan nilai bagus kok. Ya nggak? Anak unggulan itu ya karena seleksi yang unggul ya enggak, ibaratnya dilepas saja udah pinter dengan sendirinya. Tapi kalau zonasi ya pemikirannya sederhana, ada anak pinter, ada orang yang kurang, orang yang tengah nanti bersama-sama untuk berkembang, ada peningkatan. Ya Pak, itu saya setuju dengan Bapak. Ya Iya. idealisme kita barangkali harus direm, tetapi itu harus kita sampaikan itu bahwa yang namanya integritas itu semacam itu. Oke begitu Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada? Tambah lagi boleh Pak ya. Oh boleh, boleh, boleh. Kita itu kan gini ya, masa integritas juga Pak. Kita itu kan aktif di media sosial ya Pak. Iya betul. Kadang sebagai pendidik Hmm. gitu kita juga punya kehidupan pribadi dalam dunia digital. Nah, Iya. ruang pribadi itu kan juga bebas beretika profesi kan begitu Pak. Ini membedakan ketika kita di media sosial dan kita juga sebagai insan media sosial dan juga sebagai insan madrasah begitu. Hmm. Ini juga dilema Pak gitu Pak. Iya. Iya. Pak Pripun ini dengan Ya. kebebasan yang ada di media sosial dan apa yang kita saat ini melekat pada diri kita adalah juga sebagai insan madrasah atau kita adalah pendidik. Ya, ya, secara umum kita mengatakan bahwa sebenarnya media sosial itu sesuatu yang pisau bermata dua. Ya, artinya satu sisi positif, satu sisi negatif. Bahasa Inggrisnya orang bilang the man behind the gun. Ya, senjata ini akan positif atau negatif tergantung orang yang memegang. Kalau pisau itu di tangan seorang ibu yang suka masak, nah itu jadi makanan lezat ya, iris daging, tempe, sayur. Tapi ketika itu di tangan perampok penjahat, itu jadi musibah, malapetaka. Nah, medsos itu juga demikian. Ketika kita bisa mengambil sisi positifnya, sesuatunya banyak sekali. Tapi ketika itu disalahgunakan, maka yang terjadi adalah hiruk pikuk kegaduhan. Nah, maka kemudian eh, kita bagaimana meminimalisir itu? Tapi lagi-lagi itu sistem juga, Pak. Di Perancis saya baca di koran itu sudah disiapkan mulai tahun ajaran baru yang akan datang itu anak berumur 15 tahun ke bawah tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang alat media sosial. Nah, itu bagus kan? Karena asumsinya adalah anak itu masih anak-anak, masih labil, perlu pengawasan kaitannya dengan penggunaan IT yang
Seperti itu. Nah, di Amerika juga saya dengar-dengar juga seperti itu. Ada pembatasan. Kapan anak bisa memegang HP. Nah, kalau kita bisa punya sistem seperti itu, nah kurang lebih kita akan lebih mudah mengendalikan kesalahan-kesalahan ketika anak menggunakan pisau itu. Apakah mau ditajamkan yang atasnya atau di bawahnya. Nah, ini lagi-lagi kita bukan salah kita, Bapak Ibu. Kita ini memang hanya menjalankan regulasi, menjalankan sistem yang ada dari atas. Nah, harapan kita kalau kita bisa berintegritas dari pimpinan, itu akan menjadi contoh teladan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan anak-anak ya ke depannya yang muncul dari alumni Bapak Ibu itu adalah anak-anak yang berintegritas gitu ya. Sampai waktunya jadi menteri, sikapnya juga berbeda dengan menteri-menteri yang kadang-kadang bikin sensasi yang aneh-aneh gitu. Gitu Pak ya. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, waktunya sudah hampir jam 3 dan Bapak Ibu juga harus segera istirahat dan mungkin nanti untuk langkah apa tugas selanjutnya Bapak Ibu saya nggak akan memberi LK karena Bapak Ibu tentu capek kalau harus mengerjakan itu. Cukup di SA saja Pak. Self assessment itu ada soal nanti di PLC dibuka. Kalau nggak salah itu ada 10 soal, 10 nomor. Silahkan dikerjakan dengan baik dan batas mengerjakannya sampai nanti malam jam 11 atau 23.59 jam 12 kurang 1 menit ya. Dan bisa Bapak Ibu kerjakan maksimal 3 kali. Dan soalnya nggak terlalu sulit. Ya. Jadi opsinya hanya A, B, C, D. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik nanti silakan dibuka langsung di PLC supaya nanti nggak kehabisan waktu kan cukup paling ya nggak sampai setengah jam selesai. Tapi kalau Bapak Ibu harus ada pekerjaan dan harus mundur dan mematikan laptopnya ya monggo, yang penting diatur jangan sampai kosong. Nanti kalau sampai kosong satu saja dan menjadikan Bapak Ibu tidak lulus, kasihan kan eman-eman sertifikatnya. Gitu. Kaitannya dengan self assessment atau SA atau tugas akhir ada yang mau disampaikan? Ditanyakan? C- Cukup ya, nanti diskusinya mungkin bisa lewat HP Bapak Ibu sesama peserta. Dan nanti mungkin ada peserta yang nggak hadir, saya tidak akan melarang tidak mengerjakan ya. Silakan dikerjakan, dikontak supaya nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua sesi pelatihan ini sampai di akhir sesi. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Bapak Ibu. Dan dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Demikian Grim, tadi, waktu saya ya, kembalikan. demikian tadi ya materi dari Pak Gunawan eh, untuk dari siang sampai sore ini dan saya harapkan besok Bapak Ibu-Ibu bisa on time ya. Kita besok mulai jam 8 dan sekali lagi untuk Bapak Bapak Ibu-Ibu mohon untuk apabila lagi ada Zoom untuk on kamera ya. Karena setelah ini nanti seluruh link kita akan kita unggah via YouTube di DJJ. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan ini peserta saat ini yang masuk cuman 28 dari jumlah keseluruhan peserta. Ini pada kemana ini kita nggak tahu. Oke, itu aja mungkin ya untuk bisa lebih jelasnya. Dan untuk siapa tadi yang untuk record ya Lukman saya, Pak. Pak Lukman ya. Pak Ya. Lukman nanti bisa dikirim ke grup aja ya untuk itu hasil recordingnya. Oh, oke, siap, Pak. Gitu ya. Oke, Eh, cukup itu aja. Terima Berarti sudah kasih. nggak ada materi ya, Pak, hari ini? Ya, gimana? Hari ini sudah nggak ada materi ya, Pak? Sudah tidak ada materi. Jadi jadwal kita di sini bersifat fleksibel ya, bersifat fleksibel aja gitu. Udah, gitu aja. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk masalah ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.